Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika kelas 11 pada bab pengenalan vektor. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga arah. Artinya, ketika kita menyebutkan besaran vektor, kita harus mengetahui berapa besar nilainya dan kemana arahnya. Kedua hal ini sangat penting karena besaran vektor digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan secara lebih jelas. Dalam fisika, vektor sering digambarkan dengan anak panah, di mana panjang panah menunjukkan besar vektor, sedangkan arah panah menunjukkan arah vektor tersebut. Contoh, besaran vektor dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang berpindah 10 meter ke timur, meja didorong dengan gaya 20 Newton ke kanan, dan mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam ke selatan. Nah, setelah memahami besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, selanjutnya kita akan membahas kebalikannya, yaitu besaran skalar. Apa sih besaran skalar itu? Ada yang udah tahu? Pengertian. Skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja tanpa memiliki arah. Artinya, jika kita menyebutkan besaran skalar, cukup dengan angka dan satuannya saja tanpa perlu menjelaskan arahnya kemana. Besaran skalar hanya menunjukkan seberapa besar suatu nilai atau ukuran dari suatu benda atau peristiwa, sehingga tidak berkaitan dengan arah tertentu. Karena tidak memiliki arah, besaran skalar biasanya lebih mudah digunakan dalam perhitungan. Contoh, besaran skalar antara lain jarak, waktu, dan masa, seperti jarak rumah ke sekolah adalah 500 meter, lama waktu belajar ini adalah 2 jam, dan masa tas Kiko adalah 3 kg. Contoh besaran vektor. Pada slide ini ditampilkan beberapa contoh besaran vektor beserta satuannya. Contoh besaran vektor antara lain perpindahan dengan satuan meter, kecepatan dengan satuan meter per sekon, percepatan dengan satuan meter per sekon, kuadrat, gaya dengan satuan Newton, dan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. Besaran-besaran tersebut termasuk vektor karena selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Misalnya, kecepatan tidak hanya menyatakan seberapa cepat, tetapi juga ke arah mana benda bergerak. Setelah melihat contoh besaran vektor, selanjutnya kita akan melihat contoh besaran skalar yang hanya memiliki nilai tanpa arah. Pada slide ini ditampilkan beberapa contoh besaran skalar beserta satuannya. Contoh besaran skalar antara lain massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, suhu dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin, energi dengan satuan joule, dan jarak dengan satuan meter. Besaran-besaran tersebut termasuk skalar karena hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Dalam kehidupan sehari-hari, besaran skalar lebih sering digunakan karena hanya menyatakan besar suatu nilai tanpa arah. Setelah memahami contoh besaran vektor dan skalar, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara merepresentasikan vektor dalam bentuk grafik. Representasi vektor dengan grafik. Vektor dapat direpresentasikan atau digambarkan dalam bentuk grafik menggunakan anak panah pada bidang kartesius. Titik pangkal vektor disebut sebagai titik tangkap vektor, sedangkan ujung panah menunjukkan titik akhir vektor. Panjang anak panah menunjukkan besar vektor, dan arah anak panah menunjukkan arah vektor tersebut. Pada gambar di samping, vektor dimulai dari titik asal yaitu 0,0, kemudian berakhir di titik 3,4. Artinya vektor bergerak 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Selain digambarkan dalam bentuk grafik, vektor juga dapat dituliskan dalam bentuk koordinat kartesius. Representasi vektor dengan koordinat kartesius. Representasi koordinat kartesius adalah cara menyatakan atau menuliskan suatu vektor dalam bentuk angka-angka berdasarkan sumbu koordinat X dan Y. Biasanya dituliskan dalam bentuk pasangan angka seperti VE sama dengan kurung 3,4. Angka pertama yaitu X menunjukkan arah mendatar, yaitu ke kanan atau ke kiri. Sedangkan angka kedua yaitu Y menunjukkan arah tegak, yaitu ke atas atau ke bawah. Selain dituliskan dalam bentuk koordinat,
Vektor juga dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks. Representasi vektor dengan matriks. Representasi matriks pada vektor adalah cara menuliskan vektor dalam bentuk matriks kolom, yaitu angka-angka komponen vektor disusun ke bawah. Vektor dituliskan berdasarkan komponen horizontal dan komponen vertikal. Komponen horizontal menunjukkan arah ke kanan atau ke kiri, di mana ke kanan bernilai positif dan ke kiri bernilai negatif, sedangkan komponen vertikal menunjukkan arah ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Pada contoh pertama, vektor A ke B dihitung melalui A ke C terlebih dahulu, kemudian dari C ke B. Dari A ke C bergerak ke kanan, kemudian dari C ke B bergerak ke atas. Sehingga diperoleh komponen vektor 4 ke kanan dan 3 ke atas, yang dituliskan dalam bentuk matriks kolom menjadi 4 dan 3. Pada contoh kedua, vektor D ke E dihitung melalui D ke F terlebih dahulu, kemudian dari F ke E. Dari D ke F bergerak ke kiri, kemudian dari F ke E bergerak ke atas. Sehingga diperoleh komponen vektor negatif 4 dan 3. Yang dituliskan dalam bentuk matriks kolom. Dengan demikian, representasi matriks menuliskan vektor berdasarkan komponen horizontal dan vertikal dalam bentuk matriks kolom. Selain menggunakan grafik, koordinat kartesius, dan matriks, vektor juga dapat direpresentasikan dalam bentuk naratif atau kalimat. Representasi vektor dengan naratif. Representasi naratif adalah cara menyatakan vektor dalam bentuk kalimat dengan menyebutkan besar dan arah perpindahan. Kalimat tersebut biasanya menunjukkan besar perpindahan dan arah perpindahan. Contohnya, benda bergerak 3 meter ke timur dan 4 meter ke utara. 3 meter dan 4 meter menunjukkan besar perpindahan, sedangkan ke timur dan ke utara menunjukkan arah perpindahan. Jadi, vektor dapat direpresentasikan dalam beberapa cara, yaitu dengan grafik, koordinat kartesius, matriks, dan naratif. Dengan memahami berbagai representasi ini, kita dapat lebih mudah mempelajari dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan vektor. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal pertama. Perbedaan mendasar antara besaran vektor dan besaran skalar adalah A. Besaran vektor hanya memiliki nilai, sedangkan besaran skalar memiliki nilai dan arah. B. Besaran vektor memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai. C. Besaran vektor selalu bernilai positif, sedangkan besaran skalar bisa negatif. D. Besaran vektor hanya digunakan dalam matematika, sedangkan besaran skalar dalam fisika. Pembahasan soal. Diketahui, besaran vektor dan besaran skalar. Ditanya, perbedaan mendasar antara besaran vektor dan besaran skalar? Jawaban, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai, besar, dan arah. Artinya, tidak cukup hanya menyebutkan angkanya saja, tetapi juga harus ada arah yang jelas. Misalnya, berjalan 5 meter ke timur. Kata ke timur menunjukkan arah, sehingga termasuk vektor. Kemudian besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa arah. Contohnya seperti massa 2 kg, waktu 10 menit, atau suhu 30 derajat Celcius. Kita tidak perlu menyebutkan arah karena memang tidak ada arahnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Besaran vektor memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke arah utara. Pernyataan tersebut merupakan contoh dari A. Besaran skalar karena ada angka 60. B. Besaran skalar karena menunjukkan satuan kilometer per jam. C. Besaran vektor karena memiliki nilai 60 dan arah utara. D. Besaran vektor karena mobil adalah benda mati. E. Bukan besaran keduanya. Pembahasan soal. Diketahui, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke arah utara. Ditanya, pernyataan dari sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke arah utara, jawaban. Untuk menentukan jawabannya, kita harus tahu terlebih dahulu apakah pernyataan tersebut termasuk besaran vektor atau besaran skalar. Dalam pernyataan tersebut terdapat nilai yaitu 60 km per jam dan arah yaitu ke utara. Nah, besaran yang memiliki nilai dan arah adalah besaran vektor. Jadi, jawaban yang tepat adalah C.
Besaran vektor karena memiliki nilai 60 dan arah utara. Setelah membahas contoh soal, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar hanya memiliki nilai tanpa arah. Perbedaan ini penting dalam memahami konsep matematika dan fisika. Contoh besaran vektor meliputi perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya karena memiliki arah tertentu. Sedangkan besaran skalar seperti massa, waktu, jarak, dan suhu hanya menyatakan besarannya saja. Vektor dapat direpresentasikan secara grafis menggunakan panah yang menunjukkan besar dan arah maupun secara narat dengan menyebutkan nilai serta arahnya secara tertulis, sehingga siswa dapat membedakan dan menyajikannya dengan tepat. Demikian kesimpulan dari materi yang telah dipelajari.